Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukur, alhamdulillah. Kita bisa berjumpa lagi dan kita bisa bertemu lagi dengan sehat walafiat dan bisa berbagi ilmu melalui video ini dan melalui dakwah dari saya ini. Semoga bermanfaat. Baik, kita akan menyimak tentang sebuah penjelasan dari beberapa ulama dan beberapa kitab yang ada di depan saya. Ada apa sih di bulan Lailatul Qadar atau biasa yang disebut dengan Nuzulul Quran? Apa sih keutamaan-keutamaan yang ada dalam malam Lailatul Qadar? Allah juga menjelaskan dalam surah Al-Qadar yang ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah, saya kata Allah, telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apakah kamu tahu apa itu malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Turun para malaikat ke bumi pada waktu itu dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhannya. Salamun hiya hatta, untuk mengurus segala urusan yang ada di muka bumi. Ada yang mengatakan, ulama berpendapat bahwa pada waktu itu disebut dengan hari kesibukan atau hari sempit. Kenapa? Karena pada waktu itu para malaikat, dari saking banyaknya malaikat yang dikomandani oleh malaikat Jibril, sehingga dikatakan dengan hari sibuk. Itu penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr, bahwasanya banyak keutamaan-keutamaan yang berada di dalamnya atau amalan-amalan sunnah yang harus dilakukan pada malam waktu itu, yang disebut dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Di situ ada asbabun nuzul turun ayat Lailatul Qadar pada waktu itu. Ada yang menceritakan pada waktu itu ada yang bernama orang soleh. Ada juga yang mengatakan bahwa orang itu nabi tapi bukan rasul. Malaikat Jibril bercerita kepada Nabi Muhammad SAW setelah turun Lailatul Qadar bahwa asbabun nuzul, adanya ayat ini, turunnya ayat ini adalah suatu hari ada seorang nabi yang bernama Syam'un. Syam'un itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia hidup 8.000 bulan, yang disebut dengan 1000 bulan dalam bahasa kitabnya katanya. Dia hidup dengan lama dan berperang menggunakan tulang rahang unta. Pedangnya menggunakan tulang rahang unta. Dan sekali tebasan sulit bagi kaum kafir itu menghindar ketika Syam'un itu menebas tulang tersebut. Pedang itu tajam, tapi lebih tajam ketika Syam'un menggunakan tulang rahang unta tersebut. Syam'un berperang melawan kaum kafir, terus berperang, tidak ada yang menandingi kekuatannya Syam'un. Ya biasa kita sebut Samson. Kata kita itu Samson. Makanya ada film Samson. Sebenarnya itu mengambil dari cerita-cerita Syam'un dalam bahasa kitabnya Syam'un. Syam'un ini diberikan kekuatan. Suatu ketika kafir kelelahan, tidak bisa mengalahkan Syam'un.
Syam'un memiliki istri namanya Kafirah. Dan kaum kafir tersebut meminta istrinya untuk mengikat Syam'un ketika tidur. Ketika Syam'un tidur, Syam'un diikat oleh istrinya. Ketika Syam'un bangun, Syam'un bertanya kepada Kafirah atau istrinya, "Siapakah yang mengikat saya?" Istrinya menjawab, "Saya, wahai suamiku." "Kenapa kamu mengikatku, wahai istriku?" "Saya ingin tahu sebesar mana kekuatanmu." Lalu kemudian Syam'un bergerak putus tali itu. Ketika hari, kaum kafir membawakan rantai yang lumayan besar dan diberikan kepada istrinya. Setelah itu tidur lagi dan Syam'un diikat lagi dengan rantai tersebut. Ketika Syam'un bangun bertanya lagi, "Siapa yang mengikat saya dengan rantai besar sebesar ini?" Saya, wahai suamiku. Saya ingin tahu sekuat mana kekuatanmu, wahai suamiku." Lalu kemudian Syam'un menjawab, "Wahai istriku, engkau termasuk wali Allah dan engkau yang tahu kekuatanku. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatanku di muka bumi ini kecuali dengan rambutku sendiri." Lalu kemudian Syam'un bergerak, hancurlah rantai tersebut dan putus. Kemudian tidur lagi Syam'un, dan ketika itu istrinya mengikat Syam'un dengan rambutnya. Syam'un memiliki panjang rambut yang sangat panjang, dan ketika dipotong rambutnya, beberapa 80 helai dipotong oleh istrinya atau Kafirah. Rambutnya itu panjangnya sampai ke tanah. Setelah itu diikat tangan 4 helai dan kaki 4 helai. Ketika Syam'un bangun bertanya lagi, "Siapakah yang mengikat saya, wahai istriku?" "Saya, wahai suamiku. Saya ingin tahu sebesar mana kekuatanmu." Lantas kemudian istrinya pergi dan Syam'un tidak bisa bergerak apa-apa karena kelemahannya berada di rambutnya sendiri. Kafirah melapor kepada kaum Quraisy, dan kaum Quraisy datang berbondong-bondong dan berduyun-duyun untuk menangkap Syam'un. Setelah itu Syam'un dibawa ke tempat penyembelihan. Setelah berada di tempat penyembelihan, Syam'un diikat mau disembelih. Jilanya dipotong, bibirnya digorek, tangannya dipotong oleh kaum kafir Quraisy. Pada waktu itu Allah berfirman kepada Syam'un. Syam'un kan nabi tapi bukan rasul. Nabi yang tidak termasuk dalam hitungan yang wajib kita ketahui atau yang wajib kita imani. Setelah itu Allah berfirman kepada Syam'un, "Wahai Syam'un, apakah engkau tidak ingin meminta sesuatu kepada saya untuk mereka? Jika kau ingin meminta sesuatu, katakanlah kepadaku, saya akan mengabulkan permintaanmu dan saya akan binasakan mereka." Syam'un hanya meminta, "Wahai Tuanku, berikan saya kekuatan." Lalu kemudian apa yang terjadi? Allah memberikan kekuatan kepada Syam'un dan talinya putus, rambutnya putus lalu Syam'un itu merobohkan tiang, karena pada waktu itu ada di situ Syam'un diikat kepada tiang yang sangat besar. Syam'un merobohkan tiang itu dan Allah merobohkan semua bangunannya, termasuk istrinya yang berada di situ. Istrinya meninggal, orang kafir Quraisy meninggal, semua orang yang ada di situ meninggal, kecuali Allah yang menyelamatkan Syam'un. Itu asbabun nuzul turunnya surah Al-Qad yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ada juga yang mengatakan tentang asbabun nuzulnya turunnya surah Lailatul Qadar ini, bahwa sebab turunnya surah Al-Qadar adalah bahwa ketika sudah dekat akan kewafatan Nabi Muhammad SAW dan saat perpisahan beliau dengan umatnya sudah semakin dekat, beliau bersedih dan menangis serta bersabda, "Jika aku telah keluar dari dunia atau wafat, siapa yang menyampaikan salam Allah kepada umatku?" Hati beliau bersedih dan gelisah. Itu cerita dari beberapa kitab yang diambil bahwasanya asbabun nuzulnya juga turunnya ayat Lailatul Qadar. Lalu Allah menghibur hati beliau dengan firman-Nya,
Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Jibril hingga mereka menyampaikan salamku, dan aku tidak melarang mereka. Oleh sebab itu, janganlah kamu bersedih hati, wahai kekasihku. Dalam penjelasan Mau'izah. Nah, itu juga asbabun nuzulnya. Imam Razi berkata, ketika fajar muncul di pagi malam Qadar, malaikat Jibril berseru, wahai para malaikat, Ar-Rahil, Ar-Rahil. Mereka berkata, wahai Jibril. Ar-Rahil itu malaikat Jibril. Ar-Rahil, Ar-Rahil. Wahai Jibril, apa yang diperbuat oleh Allah terhadap kaum muslimin dan umat Muhammad pada malam Lailatul Qadar ini? Jibril berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah melihat mereka dengan penglihatan penuh rahmat, dan Allah mengampuni mereka kecuali 4 golongan. Malaikat itu bertanya kepada Jibril, siapakah 4 golongan itu? Kata para malaikat yang bertanya kepada malaikat Jibril. Jibril menjawab, peminum khamar, pendurhaka terhadap kedua orang tua, pemutus silaturahim, dan orang yang tidak menyapa atau mendiamkan dan memutuskan hubungan antara sesama saudaranya atau dengan orang lain atau sesama muslim. Dalam penjelasan Subadul Waizin, banyak penjelasan-penjelasan dalam kitab tentang keutamaan Lailatul Qadar. Juga Rasulullah SAW bersabda, man shalla fi Lailatul Qadri rak'ataini yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitab marratan wal ikhlasi sab'a marratin fa idza salima yaqulu astaghfirullah wa atubu ilaihi sab'ina marratan fala yaqumu min maqami hatta yaghfirullahu lahu wa li abawhi wa yab'asullahu ta'ala malaikat ilal jinan yakrusuna lahul asjara wa yabnuna al-qusura wa jaruna al-anhar wa la yakhruju minad dunya hatta yardalika kullah. Rasulullah juga mengeluarkan hadis tentang pernyataan, barang siapa yang sholat 2 rakaat pada malam Qadar, setiap rakaat membaca surah Al-Fatihah sekali dan surah Ikhlas 7 kali, setelah salam membaca astagfirullah wa atubu ilaik, aku mohon ampun dan bertaubat kepada Allah 70 kali, maka sebelum ia bangkit dari tempat duduknya hingga Allah berikan pengampunan kepadanya dan pada kedua orang tuanya, Allah Ta'ala mengutus malaikat ke surga untuk menanam pohon, membangunkan rumah, mengalirkan sungai-sungai baginya, dan dia tidak akan keluar dari dunia sehingga ia melihat semua itu. Itu menurut penjelasan tafsir Hanafi. Sebenarnya banyak keutamaan-keutamaan bulan Lailatul Qadar. Kita bisa melakukan sholat tahajud sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam ayatnya juga, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, dan disusul dengan ayat wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sesungguhnya banyak kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan ketika sudah sampai malam Lailatul Qadar, atau yang disebut dengan nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran pada waktu itu, sehingga disebut dengan Lailatul Qadar atau dengan malam kemuliaan, seperti itu. Nah, juga beberapa hadis menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Yang hadis Sahih Bukhari ini yang ada di sini, bahwasanya Lailatul Qadar itu datang ketika 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Berarti tanggal berapa kalau 7 malam terakhir di bulan Ramadan? Berarti tanggal 23. Ada yang mengatakan 17 Ramadan. Sebenarnya di dalam hadis ya tidak pernah saya temukan tanggal-tanggal yang ditentukan turunnya nuzul Quran atau Lailatul Qadar. Tapi yang saya temukan dalam hadis Sahih Bukhari ini, bahwasanya 7 malam akhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan juga tanggal 19, ada yang mengatakan juga tanggal 29. Banyak pendapat-pendapat, tapi wallahu alam kita tidak tahu tanggal berapa. Setidaknya kita bisa mengerjakan sunnah-sunnah, kita bisa mengerjakan kebaikan pada malam itu. Makanya Allah merahasiakan
Dan Rasulullah merahasiakan agar umatnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, di situ barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, kata Rasulullah, luar biasa. Itulah orang-orang yang terpuji, itulah orang-orang yang terpilih, kecuali orang-orang yang istiqomah pada waktu itu membaca Al-Quran, sholat sunnah 2 rakaat, maka Allah akan memberikan kepada orang-orang soleh tersebut. Subhanallah, luar biasa. Nah, di sini juga banyak periwayatan tentang Lailatul Qadar. Situ juga banyak hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala fi tilka lailati thalatha maratin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ghufira lahu biwahidatin wa anjahu minan nar biwahidatin wa adkhalahul jannah biwahidatin wa yunsabu liwa'ul hamdi bainas samai wal ardi wa liwa'ul maghfirati ala qabrin nabi ala salati wassalamu wa liwa'ur rahmati fawqal ka'bah wa liwa'ul karamati fawqas sahrati fi baitil maqdis wa kullu wahidin minkum yaji'u fi tilkal lailati ala babil muslimina sab'ina marati yusallim alaihim." Yang artinya, barang siapa yang pada malam itu Lailatul Qadar mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah 3 kali, maka dengan sekali bacaan itu ia mendapatkan ampunan dari Allah. Dengan sekali bacaan lainnya Allah menyelamatkannya dari neraka. Dan dengan sekali bacaan yang ketika Allah memasukkan ke dalam surga, lalu ditambahkan bendera puji, liwa alhamdi, antara langit dan bumi, bendera pengampunan, liwa al-maghfirah, pada makam Nabi Muhammad SAW, bendera rahmat, liwa ur-rahmah, di atas Ka'bah, bendera kemuliaan liwa ul-karamah, di atas batu di Madul Maqdis. Dan setiap malaikat pada malam Qadar itu datang di pintu orang-orang Islam sebanyak 70 kali menyampaikan salam kepada mereka. Masya Allah, luar biasa. Dalam juga tafsir Jalalin, tafsir Al-Quran, di situ juga dijelaskan tentang tafsir surah Al-Qad atau surah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Banyak pendapat-pendapat, kita bisa mengambil pendapat mana yang harus kita ambil. Kita tidak tahu amalan apa kita yang diterima, dan juga kita tidak tahu kepada siapa Allah memberikan malam Lailatul Qadar. Karena apa? Allah tidak akan memberikan sembarang kepada orang-orang yang tidak istiqomah dan kepada orang-orang yang tidak berlomba-lomba melakukan kebaikan pada malam itu. Nah, hanya orang-orang tertentu, hanya Allah yang bisa menghendakinya. Juga malam Lailatul Qadar ini keistimewaannya luar biasa, sangat luar biasa. Dan orang-orang saleh menangis ketika sudah mencapai tanggal tua, ketika sudah mencapai tanggal 20 lebih, orang-orang saleh menangis. Dan dalam hatinya selalu berkata, apakah tahun depan saya akan sampai kepada bulan puasa? Dan apakah saya bisa mengejar malam Lailatul Qadar ini lagi? Para sahabat menangis, orang-orang saleh menangis. Ya Allah, sungguh lembutnya hatinya bagi orang-orang yang saleh. Semoga kita mendapatkan kebaikan apa yang sudah Allah berikan kepada orang-orang yang saleh. Semoga kita mendapatkan hikmah, hidayah seperti apa yang telah Allah berikan kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang yang dikehendakinya. Semoga kita mendapatkan kemudahan di dunia maupun di akhirat seperti apa yang telah Allah berikan kepada orang yang dikehendakinya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, "Ya Rasulullah," ada para sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau afaktu Lailatul Qadar, fama aqulu?" Qala quli, "Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya wahai Rasulullah, seandainya aku menjumpai malam Lailatul Qadar, apa yang semestinya aku baca? Kata para sahabat, apa yang semestinya aku baca? Rasulullah menjawab, qala qauli, menjawab, "Allahumma innaka ghafurun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, bila bersabda, "Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pemurah, Engkau suka memberikan pengampunan, maka ampunilah aku," kata Rasulullah pada
saat ditanya oleh para sahabat tentang apa yang harus dibaca pada malam Lailatul Qadar. Makanya di situ tidak dijelaskan, tidak ditetapkan amalan apa, kebaikan apa yang ada di dalam Lailatul Qadar. Cuma beberapa ulama dan beberapa mazhab berbeda pendapat dan menjelaskan di situ banyak kebaikan-kebaikan fastabiqul khairat yang harus kita lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang berkenan, mohon simpanlah, kenanglah dan amalkanlah. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maafkanlah, buanglah dan jangan simpanlah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.